Assalamualaikum kawan-kawan, balik lagi di channel saya Rene Rendiana. Nah, langsung aja ya. Kenapa head baru nih? Ini saya baru beli head nih. Tuh. Head blimbing, head nanas ini masih baru tuh. Nah, kenapa harus di squeeze ulang? Karena lihat. Dia diameternya itu 57, sedangkan di air king itu 58. Berarti dia tekor 1 mili gitu. kurang lebar 1 mili ini si diameter ini. Nah, fungsinya squeeze itu apa sih? Dia untuk mengembalikan rasio kompresi ke standarnya gitu. Jadi kalau kita nih langsung pakai plug di air king nih, langsung pakai gitu, otomatis rasio kompresi itu bakal naik gitu. Bagus nggak? Bagus gitu. Tapi terlalu padat. Akhirnya apa? Bawahnya doang motor tuh. Dari putaran bawah doang. Paling agak ke tengah itu enaknya, tapi tengah ke atasnya kurang. Nahan motor tuh. Karena apa? Kompresinya terlalu padat gitu. Nah, selain itu, karena si piston air king itu diameternya 58 dan ini 57. Nah, si ujung ini nih dia rawan mentok ke sini. Nih. Dan dia tuh nggak bisa neken si gas seger tuh ke sini nih. Nggak bisa nyedek gitu. Jadi ketika si piston ini naik, set, si gas seger tuh nggak kesedek ke sini semua. Ada yang tertinggal di sini. Nih. Ada yang tertinggal di sini nih. Makanya head standar tuh sering kalian lihat kan? Ada yang grepes, ada yang bintik-bintik. Nah itu ada gas segar yang tertinggal di sini, nggak kesini semua nih. Nah itu yang menyebabkan di area sini nih sering ada bintik-bintik gitu. Nah itu karena kompresinya terlalu low atau terlalu tinggi gitu. Nah fungsi di squeeze itu dibalikin lagi ke standarnya gitu. Karena gini, rasio kompresi itu dihitung dari volume luang bakar ditambah volume silinder dibagi volume ruang bakar. Nah disitulah bisa diambil perbandingan kompresinya itu berapa gitu. Contoh nih, misalkan volume ruang bakarnya ini kalau diburet 13 gitu. Nah volume silinder blok ini sekian lah gitu. Terus dihitung set. Pas dihitung perbandingan kompresinya itu 7:1 misalkan gitu. Nah terus karena volumenya ini menyempit gitu, jadi 12 gitu. Nah dia udah nggak 7:1 lagi, bisa 7,5:1 atau 8:1. Naik kan, otomatis apa? Dia harus pakai bensin Pertamax. Nah kita tahu sendiri kan Pertamax berapa harganya gitu. Ya kalau untuk motor-motor yang dipakai seminggu sekali, sebulan sekali, atau pas acara air king dong sih nggak masalah. Nah kalau yang untuk dipakai harian pasti berasa banget bensinnya itu. Makanya kalau untuk harian itu pasti rasio kompresi itu nggak bakalan tinggi-tinggi. Paling mentok tuh 7:1 lah kalau untuk rasio ya. Terus dari squeeze ini nggak mungkin lah mereka pakai squeeze yang rendah gitu. Minim itu 9,
8,5. Jarang yang pakai squeeze 8, jarang. Karena apa? Kalau motor dipakein squeeze-nya pendek gitu, dia ngejar putaran tengah ke atas. Sementara kayak Jakarta macet gitu, dia cuman butuh putaran bawah sampai tengah aja gitu. Putaran atas tuh jarang digunain kalau untuk jalan macet-macetan perkotaan tuh jarang. Hanya kalau untuk hari-harian itu biasanya di angka 9 lah. Nah, angka 9 tuh dapat dari mana gitu. Oh, tiba-tiba ada angka squeeze-nya 9 gitu. Nah, nanti itu dihitung perbandingannya. Kalian mau ngambil lebar squeeze ini 50% banding 50% atau 60 banding 40 atau berapa gitu. Disitulah dan nanti ketahuan berapa lebar squeeze yang ideal untuk motor kalian, sesuai karakter kalian bawa motor itu, sesuai jalan medan yang setiap hari kalian lewatin gitu. Nah, jadi semua itu disesuaikan dengan cara kita bawa motor. Istilahnya apa? Sirkuitnya lah kalau untuk balap mah. Sirkuitnya panjang-panjang nggak treknya, atau pendek-pendek, banyak belokan, banyak tanjakan gitu. Jadi di situ juga ada efisiensi. Jadi motor tuh enak gitu. Jangan sampai motor buat touring dipakai macet-macetan, ya nggak bakalan enak. Coba aja kalian pinjam motor teman kalian yang spek touring, spek pelari lah, dipakai macet-macetan, dipakai jalan nanjak, udah pasti kalian bilang, ini motor nggak enak banget nih, ini motor nggak enak banget nih, begitu. Nah, itu dia salah satunya diatur dari squeeze ini nih, untuk ngambil perbanding rasio kompresi dan tenaga juga gitu. Kompresi ini buat apa sih tujuannya gitu kan? Jadi semakin sempit ini, itu ledakannya itu semakin gede gitu. Nah, semakin lebar, ledakannya itu semakin rendah di sini tuh. Otomatis pas si piston terjadi ledakan nih, dia kan ketekankan ke bawah tuh. Kalau ledakannya tekanannya rendah, gitu. Nah, otomatis si gas seger yang ke tekan tuh dari karter kruk as ke ruang bakar tuh kurang cepat gitu masuknya tuh, kurang banyak. Akhirnya apa? Yang dikompresi ke sini pun sedikit, akhirnya lemah lah kompresi itu. Tapi kalau kompresinya tinggi, gas seger yang ditekan dari kruk as ke atas tuh semakin cepat, semakin banyak. Nah, itu semakin bagus gitu ya. Semoga kalian mengerti video yang ya penjelasannya yang mungkin sedikit agak membingungkan gitu ya. Mudah-mudahan kalian ngerti.